Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3831-3833. Wow, mungkinkah ini tempat di mana yang abadi jatuh? Sekte yang besar, semakin kaya, semakin kaya. Pasti ada banyak harta karun di sini. Untungnya, kita tidak kembali. Banyak biksu juga bergegas. Ketika merela tiba di pintu masuk gua, melihat sekte besar di bawah, semua orang sangat gembira hingga mereka hampir melompat. Zacharias juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia juga tidak menyangka gua itu terhubung dengan sekte sebesar itu. Banyak biksu melompat turun satu demi satu, dan semua orang takjub. Saat ini, Dev dan yang lainnya telah memasuki sekte tersebut. Melihat rumah-rumah bobrok dan bangunan yang runtuh, Dev dipenuhi dengan desahan. Bergembiralah, tapi hati-hati. Ada banyak jebakan di sekte ini. Dev tahu bahwa meskipun sekte sebesar itu hancur, masih akan ada jebakan dan sejenisnya di sekte tersebut. Bahkan akan ada formasi yang tersisa. Bagaimanapun, sekte semacam ini harus memiliki formasi pelindung sekte. Saat ini, Zacharias dan yang lainnya sudah menyusul. Melihat Dev dan yang lainnya berhati-hati, Zacharias melangkah maju dan berkata, "Rekan Taois, apakah masih ada bahaya di sekte suci yang hancur ini?" Zacharias bertanya pada Dev, karena dia merasa Dev seharusnya sudah mengetahui tempat ini sebelumnya. Awalnya, tidak ada yang berani memasuki gua, tetapi Dev adalah orang pertama yang masuk. Bagaimana Dev berani masuk tanpa jaminan dan keyakinan penuh? Aku tidak tahu, tapi lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, sekte sebesar ini seharusnya masih memiliki formasi dan jebakan yang tersisa, kata Dev. Kalau begitu, biarkan boneka di tanganku menjelajahi dulu jalannya. Jika ada bahaya, kita bisa meresponsnya. Setelah Zacharias selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan dua bayangan hitam langsung muncul. Kemudian mereka berubah menjadi dua boneka setinggi orang dewasa. Di bawah komando Zacharias, mereka mulai perlahan-lahan bergerak lebih dalam ke dalam sekte tersebut. Hierarki sekte janji suci sangat ketat, bergantung pada sekte tersebut. Anda dapat melihatnya di arsitektur. Tepat setelah memasuki sekte, ada ruangan yang relatif rendah, meskipun ada yang runtuh, ada pula yang masih utuh. Ini seharusnya menjadi tempat di mana murid biasa tinggal. Dan semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin tinggi dan megah rumahnya. Setelah melewati ruangan rendah itu, halaman independen muncul satu per satu. Ini seharusnya menjadi tempat tinggal beberapa murid senior sekte tersebut. Orang-orang ini memiliki ruang budidaya mandiri. Dev dan yang lainnya menemukan halaman yang relatif lengkap, lalu dengan hati-hati membuka pintu dan masuk. Tapi saat kedua boneka itu berjalan melewati pintu, mereka tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Boneka padat itu berubah menjadi sampah dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Jika tidak ada boneka yang memeriksa di depan mereka, orang yang masuk lebih dulu mungkin sudah mati sekarang. Formasi yang sangat kuat. Sudah berapa tahun berlalu, tapi itu masih sangat kuat. Dev mengerutkan kening, matanya penuh kesungguhan. Jika halaman murid dilindungi oleh formasi seperti itu, maka aula utama sekte di dalam, serta para tetua di dalam sekte dan kediaman master sekte, apakah mereka masih dapat menyelidikinya? Semuanya, tolong jangan bergerak. Biar saya lihat berapa banyak formasi sihir yang ada di halaman ini. Dev ingin tahu bagaimana formasi sihir yang dibentuk oleh sekte surgawi berbeda dari formasi sihir saat ini. Bagaimanapun, sekte janji suci telah dihancurkan entah berapa tahun. Ketika Raja Iblis Awan Merah datang ke dunia surga dan manusia, sekte janji suci telah dihancurkan. Dan Raja Iblis Awan Merah telah ditekan di kaki Gunung Iblis Surgawi selama ribuan tahun, bahkan lebih awal dari perang antara dewa dan iblis. Maka kehancuran sekte janji suci seharusnya lebih lama. Apakah ada perang mengerikan lainnya sebelum perang antara dewa dan iblis? Dev merenung, jika itu bisa menghancurkan sekte sebesar itu seperti sekte janji suci, maka kekuatan pihak lain pasti sangat menakutkan. Bagaimanapun, karakter seperti Raja Iblis Awan Merah tidak akan pernah bisa menghancurkan sekte seperti sekte janji suci. Dev sedang merenung dalam hatinya, tapi Raja Iblis Awan Merah berkata, pikirkan saja, jangan selalu membandingkanku. Meskipun aku adalah Raja Iblis, aku bukanlah master tertinggi. Bagaimana aku bisa menghancurkan sekte dari surga seperti sekte janji suci?
Meskipun saya tidak dapat menghancurkan sekte besar dari alam surga seperti sekte janji suci, akan mudah bagi saya untuk menghancurkan sekte di dunia surgawi dan manusia. Dev terdiam beberapa saat, dan dia baru saja memikirkannya. Raja Iblis Awan Merah sebenarnya tidak senang dan sangat memperhatikan wajahnya. Bantu aku membuka mata langit dan kegelapan. Aku ingin mengamati berapa banyak formasi yang tersisa di sekte suci ini. Kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Segera, cahaya merah menyala di dahi Dev, dan kemudian bentuk yang mirip mata muncul di dahi Dev. Kemudian mata Dev berubah suram, dan formasi muncul dengan bantuan mata langit dan kegelapan. Dia melihat serangkaian pola formasi yang kompleks dan misterius, membentuk formasi demi formasi. Melihat formasi di depannya, Dev menarik napas, karena formasi di depannya sungguh indah. Selain itu, ini adalah halaman para murid sekte janji suci, dan dibungkus dalam berbagai formasi. Ada formasi pertahanan, formasi pembunuhan, dan formasi pengumpulan roh untuk membantu budidaya. Banyak formasi yang tumpang tindih di halaman. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat formasi yang tumpang tindih seperti ini. Perlu Anda ketahui bahwa setiap formasi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jika ditempatkan pada posisi yang sama maka akan terdapat batasan yang berbeda-beda. Bagaimanapun, ada beberapa formasi di satu tempat, dan kondisi untuk membuka formasi akan dibatasi. Kapan kita harus mengaktifkan formasi pertahanan, kapan kita harus mengaktifkan formasi pembunuh, dan kapan kita harus mengaktifkan formasi pengumpul roh. Ini adalah masalah yang sangat rumit. Dev ingin menyusun formasi di beberapa tempat, dan itu harus proporsional, agar formasi dapat diaktifkan secara berurutan. Tapi ini adalah pertama kalinya Dev melihat formasi lengkap seperti ini disatukan. Dev menggunakan mata langit dan kegelapan untuk mengamati berbagai formasi dengan cermat. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan penelitian dan mempelajari beberapa teknik formasi, yang mungkin bisa sangat membantunya. Dengan mata langit dan kegelapan, Dev dapat secara intuitif mendeteksi berbagai formasi, dan penelitian akan jauh lebih cepat. Dev menatap kosong, dan banyak biksu di belakangnya tidak sabar. Apa yang orang ini lakukan? Bisakah dia menghancurkan formasi? Mengapa dia masih tidak bergerak? Apakah dia terjebak dalam formasi ilusi? Berapa lama kita harus menunggu? Semuanya, harap bersabar. Rekan Taois Chen ini memimpin dalam menyelamatkan kita dan membawa kita ke sini. Kita harus memilih untuk mempercayainya. Mari kita tunggu dan lihat. Diperkirakan formasi sihir ini akan sulit dipatahkan. Zachaeus menghibur semua orang. Setelah mendengarkan kata-kata Zachaeus, banyak biksu menjadi diam. Pada saat yang sama, Natalie, yang berada di puncak gunung, menemukan bahwa Dev dan yang lainnya sudah lama tidak mencapai puncak gunung. Yosemite dan semua orang di keluarga Mu juga menjelajahi seluruh puncak gunung, tetapi tidak menemukan tambang batu ekstrim. Nona, seluruh puncak gunung, kecuali sisinya yang dibungkus oleh tanah kekacauan, tidak dapat dijelajahi. Tempat-tempat lain telah diperiksa, dan tidak ditemukan tambang batu ekstrim sama sekali. Tapi banyak batu ekstrim berserakan di mana-mana, dan aku meminta banyak orang untuk mengambilnya. Kata Yosemite. Pandangan pendek, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan? Hanya jika kamu menemukan tambang batu ekstrim, maka keluargamu kita akan memiliki aliran sumber daya batu ekstrim yang stabil. Kira-kira kenapa Dev dan yang lainnya tidak muncul? Natalie sedikit mengernyit, dia tidak tahu bahwa Dev dan yang lainnya telah menemukan gua. Nona, jika tambang batu ekstrim tidak ditemukan di puncak gunung, mungkinkah itu berada di tengah gunung? Mungkinkah Dev dan yang lainnya menemukan tambang batu ekstrim di tengah gunung, itulah mengapa mereka tidak datang ke puncak gunung. Kata Yosemite. Sangat mungkin, ayo turun gunung. Natalie melambaikan tangannya dan memimpin semua orang dari keluargamu menuruni gunung. Pintu masuk gua masih bersinar terang. Tidak lama lagi semua orang di keluargamu dapat menemukan gua tersebut. Saat ini, Dev masih mengamati dan memahami formasi di depannya. Tiba-tiba Dev bergerak, lalu berjalan menuju halaman. Lucy dan yang lainnya melihat ini dan buru-buru melangkah maju untuk menangkap Dev. Tuan Chen, ini terlalu berbahaya. Jangan impulsif. Kedua boneka sebelumnya berubah menjadi sampah dalam sekejap, jika Dev mengambil risiko besar untuk masuk, pasti sangat bahaya. Zachaeus dan yang lainnya juga dikejutkan oleh Dev. Rekan Taois Chen, jika Anda menemukan cara untuk menghancurkan formasi, kita dapat mencobanya bersama. Anda tidak boleh memasukinya sendirian. Itu terlalu berbahaya.
Baru saja, kedua boneka saya berubah menjadi sampah dalam sekejap. Mereka terbuat dari bahan yang sangat langka. Terbuat dari batu hitam, sangat keras, tetapi masih tidak bisa bertahan, jangan ambil risiko. Zacharias juga menasihati Dev. Tubuh Dev fana dan dia tidak memiliki perlindungan sedikit pun. Jika dia masuk seperti ini, bukankah dia hanya mencari kematian? Lucy dan yang lainnya menghentikan Dev, tidak ingin mengambil risiko apapun. Jangan khawatir, jika aku tidak yakin, aku tidak akan bertindak bodoh. Dev tersenyum ringan, lalu melewati Lucy dan yang lainnya. Lucy, Yelena, dan orang suci lainnya memandang Dev dengan gugup. Meskipun Dev mengatakan dia percaya diri, mereka tetap gugup. Jika ada yang salah dengan Dev, mereka tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Di wilayah kutub ini, tanpa perlindungan Dev, mereka tidak akan bisa bertahan sama sekali. Dan tanpa Dev, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan para biksu di depan saya ini. Siapa yang tidak tergiur dengan wanita anggun dan cantik? Anda tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, dan Anda harus memiliki niat untuk menjaga orang lain. Para biksu ini semua telah melihat betapa kuatnya Dev, sehingga mereka dapat menekan pikiran nafsu di dalam hati mereka. Namun jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Dev, siapa yang dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan mengambil tindakan terhadap Lucy dan lainnya? Di hadapan publik, di tengah ketegangan Lucy dan lainnya, Dev memasuki halaman. Tapi adegan boneka yang hancur menjadi sampah tidak muncul. Dev baik-baik saja, dan formasi di halaman sepertinya tidak bereaksi. Entah itu Lucy atau Zacharias, mereka semua tampak terkejut. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Dev untuk menghentikan pengaktifan formasi ini. Dev berjalan ke halaman, telapak tangannya terangkat, seolah sedang mencari sesuatu. Segera, Dev tersenyum tipis di sudut mulutnya, begitu, tidak heran begitu banyak formasi yang dapat digabungkan, dan tidak ada batasan aktivasi. Dev menemukan bahwa aktivasi formasi ini ditentukan berdasarkan aura. Di antara formasi ini, aura biksu telah dimasukkan sejak lama. Formasi secara otomatis akan menilai berdasarkan auranya. Orang yang memasuki aura akan masuk dan formasi pengumpul roh akan terbuka, memungkinkan orang untuk berlatih dengan cepat. Dan karena aura penyusup tidak dimasukkan ke dalam formasi, formasi pertahanan dan formasi pembunuhan akan diaktifkan pada saat yang sama untuk memblokir penyusup. Hal ini sangat menyentuh hati Dev. Lagi pula, setelah banyak master formasi mengatur formasi, hanya mereka yang dapat bergerak bebas dalam formasi, dan yang lain tidak dapat menggunakan formasi tersebut. Khusus untuk penggabungan berbagai formasi, akan lebih mudah menggunakan aura untuk menentukan kapan harus mengaktifkan formasi yang mana. Adapun cara memasukkan aura ini, selama aura dimasukkan, meskipun master formasi tidak ada, orang yang auranya dimasukkan dapat bergerak bebas dalam formasi. Ini adalah metode yang hebat. Setelah Dev mempelajari metode ini, dia dapat menyusun berbagai formasi dan kemudian memasukkan auranya. Formasi ini dapat dikontrol oleh banyak orang yang memasukkan auranya. Dev memahami prinsipnya dan mampu memecahkan formasi satu demi satu seperti bebek di air. Bersambung. Not, Sekte Suci Wuji untuk kedepannya diganti menjadi Sekte Janji Suci.